الدنيا وسلم الحبيب عبد الله بن حدد وجميع مشايخنا ومعلمينا ولوالدينا ونسل قرابنا والمسلمين أن الله تبشر برحمه والمغفرة الله يعلي درجات الجنة ويحفظنا يوم يمد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم معلوم في الدين والآخرة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووافقنا إلى طريقك المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو ظهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. ومن المنزيات الفاضلة الصدق مع الله والمراقبة لله وحسن التفكر وكثار العمل وكثرة ذكر الموت والاستعداد له إلى آخر. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah dan inayah Allah, kita dikumpulkan di majlis yang penuh mulia, di majlis yang penuh berkah, majlis ilmu dan majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita semua diturunkan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa minal munziyatil fadilati as-sidqu ma'allah wal muraqabatu lillah wa husnu tafakkuri wa kisarul amali wa kasratu dzikril mauti wal isti'dadu lahu. Dan setengah daripada yang menyelamatkan, yang berkelebihan, yaitu benar beserta Allah, bersifat benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan muraqabah bagi Allah, dan sebaik-baik tafakkur
sebaik-baik berpikir dan pendek cita-cita dan banyak mengingat mati dan menyiapkan baginya mati. Amma sidku, adapun sifat benar. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Maka telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian akan Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang benar. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Apa arti takwa? Al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan apa segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bertakwa kepada Allah, kata Allah, jadilah kalian itu beserta orang-orang yang benar. Benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar di hadapan hamba-hambanya Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, hadha yawmu yanfa'u shadiqina sidquhu. Bermula ini hari selagi manfaat akan orang yang benar-benar oleh kebenaran mereka. Hari apakah itu? Yaitu hari kiamat. Orang yang bersifat benar selalu benar di hadapan Allah. Maka pada hari kiamat orang itu akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat dengan sifat sidik, sifat benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. Dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, daripada orang-orang yang beriman, rijalun, yaitu orang-orang, atau di sini laki-laki termasuk perempuan, yang mana mereka itu membenarkan sesuatu yang telah berjanji mereka akan Allah, atasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka berjanji selalu sifat benar di hadapan Allah, membenarkan apa-apa daripada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka-mereka daripada orang yang beriman. Beda kalau orang itu kada beriman kepada Allah, tentulah mereka itu mendustakan daripada janji-janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka itulah yang selalu membenarkan daripada janji-janjinya Allah. Janji daripada janji kebaikan, janji daripada kebaikan, janji daripada kegembiraan, yaitu janji daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji daripada ancaman, janji daripada yang takutan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membenarkan daripada janji-janji Allah tersebut, yaitu mereka-mereka orang yang beriman, yang membenarkan, artinya membujurakan. Allah menjanjikan orang yang baik
mendapatkan surganya Allah. Orang yang jahat mendapatkan nerakanya Allah. Siapa mereka yang membenarkan janji tersebut? Orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir, maka mereka itu mendustakan daripada janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim. Dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala supaya membalas oleh Allah akan orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka. Jadi orang-orang yang benar di sisi Allah, di hadapan Allah, maka dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bujur-bujur. Kalau kita ini benar-benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat kita misalkan hadir di dalam majelis ilmu, apa niat kita? Dengan sebenar-benar dan dengan sebaik-baik niat, berarti kita itu termasuk orang yang benar di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir di dalam majelis ilmu, niatnya apa? Untuk menghilangkan daripada kejahilan. Niat majelis, menghadiri majelis ilmu, majelis maulid, karena mengamalkan daripada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka benar-benarlah niat-niat kita. Maka orang-orang yang benar niatnya, berarti orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada niat yang lain kecuali niat karena sesuatu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa ma yazalul abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqa. Dan telah bersabda atasnya salawat dan salam, bermula sifat benar membawa ia atau memberi petunjuk ia kepada kebaikan. Orang yang selalu benar di hadapan Allah, selalu benar di hadapan hamba-hambanya Allah, maka dengan sifat benar tersebut membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan membawa atau memberi petunjuk kepada surga. Dan senantiasa hamba selagi benar ia dan memelihara ia akan kebenaran, sehingga ditulis orang ia di sisi Allah akan orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Jadi kalau orang itu selalu sifatnya benar, karena kebenaran itu membawa kepada kebaikan, karena kebaikan itu membawa kepada surga. Orang yang selalu sifat benar di hadapan Allah, sifat benar di hadapan hamba-hamba Allah, maka sampai orang itu nanti ditulis termasuk orang yang siddiqin, orang-orang yang bersifat benar. Wal kizbu yahdi ilal fuzur wal fuzur yahdi ilan nar wa ma yazalul abdu ya'zubu wa yataharral kizba hatta yuktaba innallahi kadzdzaba. Dan orang dan pendusta itu membawa kepada kefasikan. Kalau orang itu selalu berdusta, kemana-mana berdusta, dimanapun ia berjalan berdusta,
Maka orang yang berdusta itu, kata baginda Rasulullah, membawa kepada kefasikan, membawa kepada kejahatan. Dan kefasikan atau kejahatan itu membawa kepada api neraka. Kalau sudah kebiasaan dusta, maka dusta itu membawa kepada kefasikan, membawa kepada kejahatan. Kalau sudah orang itu jahat, sudah orang itu fasik, maka membawa kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa hamba yang berdusta ia dan memelihara ia akan sifat dusta. Nang hamba ini selalu berdusta, sifat dusta itu dipeliharanya, selalu berdusta terus, sehingga ditulis orang ia di sisi Allah kadzdzaba, orang yang pendusta. Nah ini, kalau orang itu selalu dusta, dusta itu membawa kepada kefasikan, kefasikan itu membawa kepada api neraka, sampai-sampai orang itu dicap oleh Allah, ditulis oleh Allah orang yang pendusta. Wa awwalu sidqi mujanibatul kizbi fi jami'il aqwal. Dan pertama kali sifat benar menjauhi dusta pada sekalian perkataan. Jadi kayak apa nang awal-awal orang itu sifat benar. Yang pertama inya tuh menjauhi, jangan sampai inya bapandir, jangan sampai inya berucap itu berdusta. Itu pertama kali memelihara sifat benar. Dari segi bapandirnya dulu dijaganya sampai jangan berdusta. Summa inna lisidqi madkhala fi jamil a'mali wan niyat wal ahwali wal maqamat. Kemudian sesungguhnya bagi benar itu dimasukkan pada sekalian segala amal dan segala niat dan segala keadaan dan segala tempat. Jadi yang pertama dulu, pertama kali sekiranya itu bersifat benar, maka hendaklah jauhi, jangan sampai bepandir berdusta. Setelah daripada bepandir jangan berdusta, kemudian termasuk juga jangan berdusta daripada sekalian amal, sekalian niat. Kadang-kadang kita hendak niat nangka ini kada kita kerjakan, kada kita gawi, berarti mendustai daripada niat kita. Jadi selain perkataan di dalam amalan kita, niat kita jangan kita dustakan. Dan keadaan kita dan tempat kita apapun itu jangan didustakan dalam keadaan. Nah, jadi saya kira awal pertama kali jangan bersifat dusta itu dari perkataan dulu, dari pemandiran, hanyar amalan, hanyar niat, hanyar keadaan, hanyar tempat atau kedudukan apapun inya, kedudukannya, maka jangan sampai berdusta. Wa ma'na sidqi fiha الثبات عليها والإتيان بها على الوجه الحسن الأعمال الأحواتي مع بذل الاستطاعة ونهاية الجد وتشمير الله بالظاهر والباطن. Dan makna benar padanya itu apa? Benar. Dan makna benar padanya yaitu menetapkan atasnya dan mendatangkan dengannya atas jalan yang baik, yang sempurna, yang beapik,
beserta mengorbankan kemampuan dan berkesudahan kesungguhan dan bersemangat bagi Allah pada zahir dan batinnya. Nah, jadi makna orang yang benar-benar siddiq, benar-benar benar itu kayak apa? Inya itu misalkan ia hendak melakukan sesuatu kebaikan, hendak melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan tersebut hendaklah ia tetapkan untuk melakukannya. Ia datangkan kebaikan itu dengan jalan yang sempurna, dengan jalan yang baik daripada kemampuannya, dan berkesudahan daripada sungguh-sungguh semangat zahir dan batinnya. Nah, itu nang bujur-bujur makna daripada siddiq. Jadi apa arti makna siddiq? Kalau inya hendak mengerjakan kebaikan, maka laksanakanlah dengan semampu-mampunya, dengan sungguh-sungguhnya, zahir dan batin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah daripada makna siddiq di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah hendak menggawe kebaikan, lakukan karena Allah. Bukan melakukan kebaikan nanti ada sesuatu karena manusia kah? Karena hatinya hendak dinilai manusia, karena hendak dipandang manusia, berarti itu kada siddiq di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang siddiq di hadapan Allah, dia melakukan sesuatu kebaikan tersebut benar-benar semangatnya, keinginannya, kesungguhannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan daripada sifat siddiq di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hambanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tabaruk membaca kitab Kanzun Nazah wa Surur, yaitu keutamaan daripada bulan Sya'ban.